Ada tambahan 2 orang positif COVID-19 dari klaster rumah makan Bufat, sehingga total yang terpapar mencapai 20 Pihak gugus orang. tugas setempat akhirnya memperpanjang masa penutupan rumah makan yang sedianya dibuka tanggal 12 September menjadi tanggal 18 September. Pertimbangan saya yang pertama yaitu kesehatan. Meskipun saya harus mengorbankan keadaan warung saya, itu saya nggak memikirkan untuk keadaan warung. Yang penting keadaan keluarga dan karyawan saya itu cepat sehat dan bisa beraktivitas kembali. Setelah kejadian itu kita tutup selama 2 minggu. Selama 2 minggu itu kita adakan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan hampir setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Sutrisno. Di sini saya sebagai pengelola warung makan Kepala Manyung Bufat Semarang. Jadi awalnya itu karyawan kami itu merasa sakit lambung ya. Setelah beberapa hari tidak kunjung sembuh, akhirnya kita bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu diadakan tes dan ternyata reaktif. Itu hampir 30 orang semuanya kita tes dan sebagian reaktif. Pemerintah ngasih alternatif ya, dalam hal ini puskesmas mau isolasi mandiri atau isolasi di rumah dinas. Dalam hal ini saya menganjurkan semuanya untuk diisolasi di rumah dinas karena supaya semuanya dapat dipantau dan semuanya dapat diketahui treatmentnya supaya lebih cepat. Saya dikatakan katanya saya terkena konflik, padahal waktu itu saya belum diswab. Tapi saya tetap menjelaskan sama dokter, loh dok, saya itu asam lambung, saya itu punya riwayat tensi tinggi, saya itu punya vertigo. Tapi untuk dokter kan tidak mau tahu, katanya saya memang gejala konflik. Pertama sama kakak itu Mas Teguh, Cet kamu suka swab loh. Aku kayak sehat kok swab ya gitu. Tidak ada apa-apa, terus dicek di puskesmas itu katanya kok kena lah, langsung ke rumah dinas. Tidak merasakan apa-apa. Di tes swab itu hari Senin tanggal 8, tanggal 9 hasilnya positif. Terus saya akhirnya jalan sendiri ke rumah dinas wali kota. Dinyatakan positif dengan anak saya. Kita suruh siap-siap ke puskesmas karena akan diantar ke rumah dinas untuk karantina. Jadi semua keluarga yang di Bufat itu orang tanpa gejala. Makanya kita inisiatif semuanya harus dilakukan tes. Itu dites lewat mulut dan lewat hidung. Jadi semacam kayak ikatan bat itu dimasukkan di mulut yang pertama, kemudian yang kedua dimasukkan lewat hidung. Ini hidung sama mulut yang disogok itu ya. Hidungnya Di sini, hidung kanan. Sebetulnya kalau aktivitas sih asik-asik saja sih di sana. Jadi di sana itu kita dibuat happy, dibuat senang. Pagi-pagi kita disuruh senam, jam 6 pagi itu kita disuruh senam sampai jam 7. Setelah itu bebas, mau olahraga boleh, mau berjemur boleh. Nah, kemudian disiapkan sarapan. Terus kemudian siangnya disiapkan makan siang. Kemudian sore jam 4 itu kita diadakan senam lagi jam 4 sampai jam 5. Kemudian acaranya bebas, mau olahraga juga boleh, mau ngobrol boleh. saya langsung ikut senam, pagi ikut, sore ikut, malam ikut karaoke. Kan di rumah dinas disediakan karaoke juga. Kalau malam ada pengajian, ada karaoke. Ada senam, terus tidur, sore senam lagi gitu. Udah ya, terus setiap hari gitu wes nyanyi, nanti malamnya nyanyi karaoke gitu. Senamnya ya senam menghibur lah. Ada apa itu? Mere-mere atau apa gitu loh. Pokoknya senam joget lah ini. Tarik napas, kemudian ditahan, keluarkan napas lewat mulut. Kalau di rumah dinas seru,
Kalau kita semangat pasti kita langsung pulang. Sama joget kewer-kewer juga. Pokoknya biar yang sakit senang itulah, cepat sembuh gitu. Iya betul, jadi semua karyawan keluarga yang sekarang beraktivitas itu semuanya sudah mendapatkan surat keterangan sehat. Dalam jangka 2 itu langsung saya di swab, langsung saya dinyatakan negatif. Terus pulang. Hari Sabtu di swab dulu, hasilnya negatif, terus saya Minggu pulang. Setelah 3 hari saya ikut tes, sudah hasilnya negatif. Saya pulang, ternyata nggak ada apa-apa. 17 hari yang paling lama. Yang kita perlu garis bawahi bahwa kita lihat dari upaya dari pemilik ya. Waktu itu begitu ada hal positif, kami melakukan tracing di lokasi, kemudian kami berdiskusi untuk bagaimana cara mencari jalan keluar untuk kasus ini. Nah, di sela-sela waktu karantina itu tidak berhenti di situ, tetapi restonya dilakukan disinfeksi. Dan itu memang dari pemilik juga langsung oke, bersedia. Waktu itu siap, hari itu juga dilakukan disinfeksi dan dilakukan disinfeksi seluruh rumah makan dan tempat tinggal. Dan disinfeksi itu dilakukan setiap hari. Dan waktu itu kami diminta untuk mendampingi. Jadi dari tim dari Pak Teguh, dari pengelola, itu bilang bahwa kami minta didampingi oleh Puskesmas untuk bagaimana protokol kesehatan ini supaya nantinya tidak terulang lagi dan rantai penularan bisa diputus. Dari teman-teman Bupat itu kami dampingi sampai selesai. Sampai kami arahkan bahwa resto itu harus seperti ini, seperti Permenkes itu harus seperti ini, harus protokolnya seperti ini, dan itu semua dilakukan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan siang hari ini kita dapat bersilaturahmi di rumah makan Buhat dalam rangka ini namanya tasyakuran ya Pak Teguh ya. Tasyakuran ya. Tasyakuran dalam rangka dibukanya kembali rumah makan Buhat. Mudah-mudahan acara ini memberikan berkah ya, terutama kepada rumah makan Buhat ya, supaya warga masyarakat yang ingin datang lagi ke Buhat tidak perlu takut. Jadi kemarin semuanya yang positif COVID-19 dengan sukarela masuk karantina di rumah dinas wali kota. Ya, alhamdulillah kooperatif sekali dan kami juga sudah berupaya semaksimal mungkin mengkondisikan rumah makan Buhat supaya bisa dibuka kembali. Kemarin kami memberikan surat untuk sementara waktu ditutup 7 hari. Tapi Pak Teguh ini tidak hanya 7 hari. Kalau 7 hari kan kemarin hari Sabtu ya. Ini ditambahin lagi sampai hari Selasa. Ya. Jadi kami mengucapkan terima kasih sekali kepada keluarga besar Buhat. Yang namanya kita sudah kejudge kayak kena COVID atau gimana itu perasaan itu kan tetap beda. Wah ngeri, waktu pertama kali lihat ngeri sekali, saya takut. Ih, kok pakaiannya kayak gini ya. Jadi kan ya sempat karena ngedrop itu karena saya melihat mereka itu pakai pakaian gitu semua kan. Benar-benar merugikan. Di masyarakat kan image saya sudah seperti itulah jatuh. Bisnis saya juga nggak bisa, sampai sekarang pun saya libur, nggak bisa dagang. Anak saya pun dijauhi teman-temannya. Itu menjadi gimana lah, tekanan batin juga gitu loh.